Saya akan melanjutkan yang kemarin belum selesai ya. Saya akan melanjutkan mengenai, kemarin kita berbicara mengenai Abraham, bagaimana setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih, kemudian dipanggil, dia akan dimasukkan ke dalam penderitaan atau kesengsaraan atau dapur api. Jadi setiap orang itu dipilih Tuhan. Kalau engkau bisa mengenal Yesus hari ini, itu tandanya engkau dipilih. Dan orang yang dipilih akan dipanggil untuk menjadi instrumen, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi karena Tuhan, kau akan dikuduskan oleh Tuhan, dipanggil, kau dipilih, dipanggil, dikuduskan, dan ditaruh ke dalam dunia yang gelap. Sehingga engkau bisa menerangi dunia yang gelap. Seperti Yesus adalah terang, anak-anak pilihan Tuhan menjadi terang bagi banyak orang. Itulah kita dipanggil, dipilih, dikuduskan untuk menggenapi karya Tuhan. Untuk menyelesaikan karya Tuhan di dunia ini. Untuk memulai kemuliaannya di dunia ini. Untuk memperbesar kemuliaan Tuhan di dunia ini. Saya akan lanjutkan untuk cepat aja ya. Musa, yuk langsung aja. Musa. Ini kita belajar bagaimana orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dia dipersiapkan Tuhan untuk dididik, kemudian dimasukkan ke dalam penderitaan, supaya tidak sombong, humble, merendahkan diri, bisa melayani. Karena Yesus datang di dunia untuk melayani atau dilayani? Untuk melayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani banyak orang, bukan untuk dilayani. Kita pun dididik untuk merendahkan diri, tidak sombong, untuk melayani banyak orang. Kita menjadi karakter Kristus. Kita dibentuk menjadi satu karakter seperti karakter Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Musa keluar dari Mesir. Ya, bagaimana Musa juga dipanggil waktu bayi. Seperti Yesus. Yesus dipanggil juga di dalam benih Maria. Dan dia panggil sejak bayi pun sudah dipanggil, dipersiapkan. Yesus dipanggil, kemudian dia dididik dewasa, kemudian dia dimasukkan ke dalam padang gurun. Sama dengan Musa. Umur 30 Yesus masuk ke padang gurun. Setelah dia dewasa dimasukkan padang gurun, baru kasih Roh Kudus, baru Yesus memulai pelayanannya. Musa pun demikian. Bagaimana Musa dipersiapkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa dipilih, dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Maka Musa ini adalah gambaran Yesus. Bagaimana Musa pada waktu bayi, pada waktu itu seluruh bangsa Mesir membunuh anak-anak sulung bangsa Ibrani. Kenapa? Karena bangsa Ibrani bertambah kuat. Ingat cerita yang kemarin bagaimana si Yusuf tinggal di Mesir. Dan Yusuf memelihara bangsa Ibrani di Mesir. Di dalam tangan Yusuf, bangsa Ibrani berkembang biak sangat pesat. Kenapa? Karena bangsa Ibrani adalah bangsa yang kuat, bukan bangsa yang manja, bukan bangsa yang lemah. Dia kuat sampai orang Mesir bilang, kalau ada anak Ibrani bunuh aja. Nggak bisa Tuhan, orang Ibrani kuat-kuat. Jadi mereka kalau melahirkan tidak perlu dibantu dukun bayi. Apa itu? Bidan. Jadi karena Ibrani kuat-kuat, dia bisa melahirkan di mana saja. Mau jebrol di kamar mandi, mau jebrol di mana? Tempat tidur. Mau jebrol di mana aja. Bangsa Ibrani seperti bisa melahirkan tanpa bantuan bidan. Tetapi bangsa Mesir bayinya banyak yang lemah, mati. Kalau tidak dibantu bidan, dia banyak yang kesakitan. Tapi bangsa Ibrani kuat-kuat, sehingga pada waktu pemerintahan Yusuf, dia sangat kuat-kuat,
terjamin hidupnya, sehingga bangsa Ibrani sangat besar jumlahnya. Dan ini menakutkan Raja Firaun, menakutkan penguasa Mesir saat itu. Makanya setelah Yusuf mati, Mesir diperintah oleh raja yang takut bahwa raja Ibrani akan menguasai Mesir. Jadi setiap anak sulung dibunuh semua. Anak sulung laki-laki di Ibrani dibunuh semua. Takutnya apa? Takutnya bangsa Ibrani karena besar dia memberontak kepada Mesir. Mesir kalah karena banyaknya jumlahnya Ibrani. Karena itu Tuhan mempersiapkan, memilih Musa untuk dilarikan, diselamatkan dari pembunuhan massal anak sulung di Mesir. Bukankah ini sama dengan Yesus? Pada saat itu Raja Herodes juga memerintahkan pembunuhan massal supaya semua anak laki-laki dibunuh, termasuk Yesus. Dan bagaimana Tuhan melarikan Yesus, ya toh, dari Bethlehem menuju ke Mesir. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana ini juga Tuhan melarikan Musa, menyembunyikan bayi Musa untuk diselamatkan di dalam istana sendiri yang memerintahkan pembunuhan. Saya pikir-pikir kok aneh ya, lucu nggak? Lucu tuh raja yang memerintahkan semua anak laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Kok Musa dipelihara, dirawat di istana? Padahal Musa adalah bangsa Ibrani. Saya lihat kalau cara Tuhan tuh aneh, ya. Secara logika tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengizinkan Musa dipelihara di tempat yang baik. Supaya apa? Musa mendapat pendidikan yang cukup. Yusuf mendapat pendidikan yang cukup gak? Mendapat pendidikan yang cukup. Yusuf waktu itu dia hanya belajar, tidak bekerja. Tapi dia belajar, pintar, baru dimasukkan ke dalam penderitaan. Sama Musa mendapat pendidikan yang baik di dalam kerajaan. Di dalam istana, berbeda dengan cara hidup budak. Kalau budak caranya kowe ndak usah kerja, ndak usah sekolah. Kerja dari pagi hanya tenaga. Tetapi di dalam kerajaan Musa diajari baca, tulis, semua pengetahuan tidak pernah didapat dari seorang budak. Jelas ya. Jadi Tuhan mempersiapkan Musa secara pikiran, kepintaran, keahlian, pengetahuan dipersiapkan dulu, baru dimasukkan ke humble, sikap karakter, ya. Jadi Tuhan mempersiapkan dengan segala pengetahuan, hikmat, marifat, nasihat, pengertian, semua dikasih dulu. Baru Tuhan masukkan ke dalam kehambelan, merendahkan diri lewat kerja kasar. Kita lihat bagaimana Musa diselamatkan lewat air. Musa artinya ditarik dari air, dan bagaimana dipersiapkan, diselamatkan bayi satu untuk dididik, dan itu akan ditakdirkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, karena bangsa Israel sudah di dalam masa itu, bangsa Israel ada di dalam penjajahan budak Mesir. Yuk kita lihat ayatnya. Keluaran 2 ayat 1 sampai 5. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia, melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambillah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan dipakalnya dengan gala-gala, diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, terlihatlah oleh peti di tengah-tengah tebrau, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Nah, disuruh, kemudian dia bilang, oh cantik ini, anak ini cantik. Pada saat itu Miriam adalah kakak si
Musa, dia bilang, iya ini cantik, ini anak siapa? Anak seorang Ibrani, Bu. Tapi ibu boleh membawa ke istana. Bolehkah aku kalau ibu mau yang menyusui, ada inang menyusui. Ibunya bahkan dibayar untuk menyusui. Dan akhirnya bagaimana Tuhan membuat Musa diadopsi oleh pihak kerajaan. Dia dididik di dalam kerajaan, di mana education, pendidikan, lingkungan yang baik, ya. Jadi Tuhan menaruh ke lingkungan yang baik. Setelah itu Tuhan yang membawa ke belantara. Kita lihat ayatnya. Kemudian ketika anak itu besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak. Dia mengangkat menjadi anak dan dinamainya Musa. Karena aku telah menariknya dari air. Jadi perjalanan Musa, dia diadopsi, kemudian dia begitu diadopsi, tetapi dia sadar bahwa hatinya adalah hati orang Ibrani. Musa keluar dari Mesir setelah dia melihat bagaimana Mesir memperlakukan orang Ibrani dengan sewenang-wenang. Pada saat Musa melihat, Musa saat itu jadi raja, putra mahkota. Dia melihat orang lain melihat kaum sebangsa Mesir memperlakukan orang Ibrani dengan sewenang-wenang. Musa tidak tahan. Karena apa? Kebaikan hatinya. Karena hatinya sudah baik. Karakter hati Musa dari awal sudah baik. Karena dia lahir dari keluarga yang baik. Kalau Tuhan ambil garis keturunan, pasti dari keluarga yang baik. Ya, kita lihat kalau Tuhan memilih, bisa dari keluarga yang baik. Ya, pasti dari keluarga yang dipilih, dari garis keturunan yang baik, yang Tuhan mau. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian Musa membunuh orang Mesir itu yang menganiaya orang Ibrani. Kemudian diketahui pihak raja, dia lari kemudian ke Midian. Karena Musa, kenapa? Sekarang kamu lihat, kenapa Musa tetap tinggal di istana? Padahal kenapa Musa lari dan membela orang kecil? Karena iman. Karena iman, Musa tidak menganggap dirinya sebagai putra Raja Firaun. Karena iman, Firaun tidak menganggap dirinya sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku putra raja. Ya. Tetapi karena hatinya baik, dia menganggap yang benar itu yang harus dibela, yang salah yang tidak harus dibela. Jadi dia rela meninggalkan tahta mahkotanya untuk membela kebenaran. Untuk membela bangsanya, dia rela meninggalkan keindahan tahtanya. Enak hidupnya. Enak enggak sih hidup di istana? Enak, enggak ada susah, enggak ada pergumulan. Semuanya ada, tapi karena iman, Musa rela meninggalkan tahtanya untuk kebenaran yang dia percayai. Wow, enggak semua orang loh. Maaf, kalau ada orang diadopsi, dia sudah biasa enak. Belum mau, dia tentu mau turun lagi, betul? Turun dari orang bawah lagi mau? Belum tentu. Tetapi Musa mau turun karena dia merasa this palace not belong to me. Bukan milik aku. Palace ini bukan keberadaanku. Pada saat hati Musa masih percaya sama Tuhan, palace, istana bukanlah tempat milik dia. Dia belajar di sana, segala ilmu pengetahuan, sains, semua belajar di sana. Tetapi secara roh Musa tidak di sana. Karena itu dia rela meninggalkan semuanya dan membela kebenaran. Itu disebut iman. Ya, kita lihat bagaimana kemudian setelah Musa menentukan pilihan bahwa dia tidak meninggalkan panggilannya kepada Tuhan yang the true God, God Abraham, Ishak dan Yakob, bukan God Mesir, bukan dewa-dewa Mesir, tetapi dia tidak meninggalkan panggilannya kepada Tuhan. Kemudian Musa lari ke Midian. Dan ingat apa yang terjadi di Midian? Dari putra mahkota, Musa menjadi penggembala domba. Dia bertemu dengan Sipora, menikah di Midian, padang gurun,
40 tahun lamanya Musa mengembalakan kambing domba dari putra seorang mahkota. Dia memilih untuk turun. Musa dari seorang putra mahkota jadi pengembala domba di Midian 40 tahun. Dia bertemu dengan istri, melahirkan anak-anaknya 40 tahun di padang gurun. Jadi Tuhan bawa Musa dari Peles menuju padang gurun. Sengsaraan supaya Musa dipisahkan. Karena Musa dipisahkan dari orang-orang yang kuat supaya dia bergantung kepada Tuhan. Seperti Yusuf dipisahkan untuk bergantung kepada Tuhan. Abraham dipisahkan untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang dipanggil, dipilih, dipisahkan supaya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat kemudian pada saat itu, pada saat Musa di padang gurun, 40 tahun Musa sudah mengembalakan, hidup dengan sangat-sangat sederhana. Baru Tuhan memanggil. Kita lihat ayatnya, Tuhan memanggil. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan lihat jika karaktermu sudah siap, Tuhan mulai memanggil. Pertama engkau dipilih, kedua engkau dipanggil. Musa dipilih sejak dari lahir, dipanggil setelah dia berumur berapa ya tahun? 40 tahun nih. Setelah 40 tahun dia di padang gurun, baru dia dipanggil Tuhan. Yuk, untuk menggenapi rencana Tuhan. Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri, dan ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak terbakar api. Jadi semak duri kalau kamu pakai korek semak duri dibakar pasti rantingnya habis gak? Tetapi api yang dari Tuhan ini hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menunjukkan aku ini loh ada. Siapakah kamu? I am who I am. Aku adalah aku. Aku adalah God of Abraham, Ishak dan Yakub. Aku memenuhi janjiku kepada Abraham. Aku akan memberkati keturunanmu yang membudaki keturunanmu akan kuhukum. Dia bilang kan? Waktu itu pertama kali. Dan Tuhan akan mengenapi janjinya. Dan kemudian kita lihat bahwa Tuhan memilih, mempersiapkan. Setelah lama baru dia memanggil Musa untuk mempersiapkan bangsa-bangsanya untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Yuk kemudian lanjutnya. Kita lihat bahwa setelah Musa dipilih, dia kemudian menuju ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita tahu bahwa Tuhan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Musa, siapa yang membuat mulut? Siapa yang membuat tangan? Siapa yang membuat mulut? Siapa yang bisa membuat lidah? Semua yang membuat aku. Kalau aku suruh jangan mangkir, jangan kasih alasan. Karena kamu semua tubuh manusia, kita ini ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan membekali kita. Ngasih roh keahlian, ngasih roh kemampuan, ngasih roh kekuatan. Jadi kalau engkau dipanggil Tuhan, here I am God, send me. Go, berangkat. Ya, tidak usah kasih alasan. Karena Tuhan yang membuat mulut, Tuhan yang membuat otak, Tuhan yang membuat kaki. Hingga kita melangkah, Tuhan yang akan membekali semua. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana kejadian di Mesir. Bagaimana terjadi 10 tulah. Kenapa? Karena apa yang terjadi? Supaya bangsa Israel, bangsa Mesir mengetahui kebesaran Tuhan. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun 10 kali. 10 kali ya enggak, 10 kali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan 10 kali Tuhan menghukum Firaun karena tidak memenuhi perintah Tuhan. Jadi setiap perintah Tuhan harus dilakukan. Karena itu kalau tidak, hukuman-hukuman itu ada.
Karena segala perintah Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah hukum, ya. Kita lihat ayatnya bagaimana 10 tulah memesir, tulah air menjadi darah, tulah katak, tulah nyamuk dari debu, tulah lalat, tulah sampar, tulah barah, tulah hujan es, tulah belalang, tulah kegelapan 3 hari, tulah kematian. Tulah yang Tuhan beri kepada bangsa Mesir itu untuk memberitahukan kepada bangsa Mesir bahwa aku lebih besar daripada dewa-dewa di Mesir. Mesir menyembah apa? Dewa matahari. Tetapi di Mesir bisa terjadi kegelapan selama 3 hari. Dewanya kemana? Dewanya Mesir di mana? Dewa matahari kan Ra ya. Ra dewa Ra. Jadi kemana? Dewanya kemana? Dewa bulan, segala dewa mataharinya. Bangsa Mesir menyembah dewa matahari. Tetapi Tuhan membuat Mesir gelap dalam 3 hari. Mereka berseru-seru, semua Baal, semua penyembah berhala di Mesir. Ayo berseru-berseru, berdoa, minta apa? Matahari terbit lagi. Tidak, matahari tidak terbit sampai Musa mengatakannya. Tuhan God of Abraham, Ishak dan Yakub ingin menunjukkan bangsa Israel dan bangsa Mesir bahwa dia satu-satunya the true God, Allah yang benar. Bukan dewa-dewa yang disembah orang, bukan dewa-dewa yang disembah bangsa Mesir, karena semua pada saat ini kejadian terjadi, tidak ada satu dewa yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang dapat menghalanginya. Apakah saat itu dewa-dewa atau saat itu dukun-dukunnya tukang ahli sihirnya di Mesir berusaha melakukan semua itu, mengusir lalat, mengusir nyamuk. Tidak satupun nyamuk lalat terusir. Dan ini semua itu penyembahan kepada dewa-dewa. Merubah air menjadi darah, itu sungai Nil menjadi darah. Dan bangsa Mesir membuat penyembahan pada sungai Nil. Ada dewa namanya saya tidak tahu, lupa ya, dewa sungai Mesir, sungai Nil. Sungai Nil itu ada dewanya sendiri dan disembah oleh bangsa Mesir. Tetapi Tuhan membuat sungai itu menjadi darah dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ternak-ternak mati oleh sampar, semua ternak mati. Bangsa Mesir sedang menyembah dewa kesuburan. Pada saat ternak mati, kemudian crop itu apa? Tanaman-tanaman gagal panen. Saat itu orang Mesir sedang menyembah dewa-dewa kesuburan. Tetapi dewa kesuburan di Mesir tidak bisa berbuat apa. Karena pada saat Tuhan memberikan hukuman, tidak ada satu halangi. Akhirnya kita lihat bagaimana 10 tulah itu menunjukkan 10 kali penolakan bangsa Firaun kepada Tuhan. 10 tulah diberikan. Ya. Dan kita lihat bagaimana tulah ini akan terjadi pada masa Great Tribulasi. Tulah yang sama yang terjadi pada Mesir akan terjadi lagi di masa kesusahan. Ingat pada saat semua anak-anak Tuhan diangkat semua, orang-orang yang tidak takut pada Tuhan, orang-orang yang rebel melawan Tuhan, semua akan kena 7 sangkakala. 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Itu adalah tanda judgment, penghukuman atas. Kita tahu jadi semua yang terjadi sekarang sudah pernah terjadi. Adanya pengulangan. Ya kita lihat ayatnya bagaimana nanti sangkakala ini sudah terjadi pada zaman Musa. Ini yang akan terjadi nanti setelah anak-anak Tuhan di-rapture dan bumi akan dihukum. Bumi dan orang-orang yang melawan perintah Tuhan akan mengalami hukuman. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi itulah di Mesir akan terjadi lagi di kesusahan besar atau Great Tribulation dan masa Antichrist.
Kita lihat bahwa sangkakala 1/3 bumi terbakar, laut menjadi darah, sungai menjadi pahit, 1/3 matahari, bulan, bintang menjadi gelap, belalang menyengat seperti galanti, 200 juta tentara berkuda membunuh 1/3 manusia. Ini kalau 200 juta tentara berkuda, aku kira itu perang dunia ketiga. Jadi saya lihat sangkakala ke-6 bisa perang dunia. Terus kita lihat sangkakala 7, bait Allah di surga terbuka siap untuk memberikan cawan murkanya, penghakiman seperti bangsa Mesir. Ya, kita lihat ayatnya, 7 cawan murka, timbul bisul, laut menjadi darah, pernah terjadi. Laut menjadi darah, pernah terjadi. Sungai mata air menjadi darah, terjadi pada zaman Mesir. Manusia dihanguskan oleh api, pernah terjadi pada saat ini. Hujan es. Hujan es ini pada zaman Musa, hujan es disertai api. Jadi apa yang terjadi di masa Dadang sudah terjadi di masa Musa. Karena menolak perintah Tuhan, rebel melawan kehendak Tuhan. Kita lihat manusia dihanguskan oleh api, kegelapan pada kerajaan binatang atau antikris. Bukankah pernah kegelapan selama 3 hari di Mesir? Kita lihat ayatnya. Sungai Efrat menjadi kering, persiapan raja-raja bagi bumi, gempa bumi yang dahsyat. Jadi kita lihat bahwa 7 sangkakala 1/3 bumi terbakar. Laut menjadi darah, air menjadi pahit, 1/3 matahari, bulan dan bintang gugur menjadi gelap. Pernah terjadi bahwa dunia menjadi gelap, Mesir menjadi gelap. Kemudian kita penyiksaan terhadap manusia yang tidak bermeterai Allah. Kenapa? Dengan apa? Dengan wabah, penyiksaan dengan wabah, dengan bisul. Bukankah ini terjadi? Tulah barah sudah pernah terjadi di Mesir. Kemudian kita lihat lagi, perang dunia 3 akan membunuh 1/3. Kita ini Israel sudah mulai dikepung banyak bangsa, sudah dekat perang dunia ketiga. Jadi buat apa kita melawan Tuhan? Karena semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab kita. Jadi kita harus tunduk, surrender pada kehendak Tuhan. Dan jangan melawan Tuhan. Supaya kita tidak kena cawan murka Allah. Kita lihat bagaimana penyakit bisul pada seluruh manusia yang bertanda 66. Laut menjadi darah dan semua yang bersenyawa di laut mati. Sungai-sungai mata air menjadi darah. Matahari berkuasa menghanguskan manusia. Kerajaan antikris menjadi gelap. Kemudian sungai Efrat menjadi kering, guruh gempa bumi yang dahsyat. Itu adalah judgment, penghukuman Tuhan atas dunia dan atas orang-orang yang melawan Dia, yang tidak mau mematuhi kehendak Tuhan atau mematuhi hukum-hukum. Yuk kita lanjut. Kita tahu bahwa Exodus itu kita keluar dari perbudakan Mesir. Dan bagi mereka yang baru dibaptis, ini sama aja kita keluar dari baptisan. Exodus itu tuh orang-orang dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi kita lihat keluar dari dosa, itu adalah keluaran, Exodus. Dan masuk ke dalam laut Tebrau, itu tanda kita masuk ke dalam baptisan air. Jadi kita masuk dalam baptisan air, kita melepaskan dosa kita. Itu tandanya kita masuk dalam baptisan air. Kita dimasukkan Tuhan di dalam baptisan air. Oleh kuasanya, bukan oleh kita. Tapi oleh kebenaran Tuhan. Oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Musa bisa membelah Laut Merah. Mengizinkan orang-orang lari dari perbudakan Mesir. Dan kita juga dibebaskan oleh Yesus keluar dari perbudakan melalui baptisan air. Ya, yang mau baptis, jadi ingat, habis baptis dibawa kemana? Padang gurun. Habis kamu dibaptis, keluar dosa, kamu dibawa ke padang gurun. Keluar dari Mesir, Musa dibawa ke padang gurun. Keluar daripada dosa,
kamu akan dibawa kepada ujian dan pencobaan. Bagi setiap orang yang dibaptis, kamu akan dibawa ke dalam padang gurun, dikasih banyak pilihan. Dan ingat, pilihan harus berasal dari firman Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari kata temanku, kata orang pinter. No, orang pinter, di atas orang pinter adalah firman Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat, jadikah keluar dari dosa, perbudakan dosa, kamu dibawa kepada ujian, padang gurun. Di situ kamu akan banyak pilihan, pilihan cara dunia atau pikirlah cara kerajaan surga. Nah, maksudnya cara kerajaan surga itu gimana? Cara Alkitab. Di Alkitab ini ada cara untuk berjalan kita dalam dunia. Kamu baca Alkitab, kamu akan menang dalam dunia. Karena Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan, yang membawa kita dalam kelimpahan, dalam segala hal. Kelimpahan materi, kelimpahan rohani, kelimpahan segalanya. Jadi kalau engkau berjalan menurut firman Tuhan, jalanmu akan lancar. Tapi kalau engkau berjalan menurut kata orang, kata pinter, kata teman, kata guru-guru apa, pakai guru yang bukan mengenal Tuhan, engkau akan salah jalan. Karena pikiran orang fasik berbeda dengan pikiran orang benar. Orang-orang yang cinta Tuhan. Kita lihat bagaimana setelah padang gurun, mereka masuk ke tanah perjanjian, the promised land. Setelah mengalahkan tembok Yeriko, mereka masuk ke Kanaan. Bagaimana orang-orang setelah masuk dalam ujian dan pencobaan dunia akan disediakan oleh Tuhan kerajaan 1000 tahun. Tuhan berjanji, aku akan menyediakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu adalah kerajaan 1000 tahun untuk. Kalau pada zaman Musa ya disebut Kanaan. Tapi pada zaman modern ini, kerajaan 1000 tahun sudah disediakan bagi orang yang taat dan setia. Amin. Ya, kita tahu ya bahwa cerita Musa itu terjadi pada hidup kita. Jangan sampai kita masih berputar-putar di padang gurun. Dan ingat, di padang gurun banyak yang mati. Jangan sampai nanti pada saat Tuhan datang kembali, banyak yang mati di dunia ini padang gurun. Tidak mencapai tanah yang Tuhan janjikan. Ya, kita lihat ayatnya. Lalu ia berfirman, akulah ayah Allahmu, Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut menang. Tuh, begitu kita lihat bagaimana Tuhan sangat suka sama Abraham. Karena Abraham tidak menyayangkan anaknya untuk Tuhan. Dan Tuhan itu matanya tertutup sama Abraham. Karena demi satu anak yang dikasihnya, dia rela mengalahkan keinginan dagingnya untuk menyerahkan pada Tuhan. Bayangkan, anak ditunggu lama, pasti disayang-sayang, takut sakit, takut apa. Tapi Abraham tidak takut anaknya mati untuk Tuhan. Wow, hati Tuhan benar-benar terpaut pada hal-hal, dan Tuhan pegang janji kepada orang-orang yang takut padanya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir. Menuntun mereka keluar ke negeri itu, ke suatu negeri yang luas. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Jadi nanti semua satu persatu ini, orang Kanaan, orang Hewi, orang Amori, orang Feris, ini semua akan kerajaan mereka, wilayah mereka akan diberikan kepada bangsa Israel. Wow, enak ya. Tuhan enak ya. Wow. Hanya nurut tok, nurut hukumnya, wah, semua tanah-tanah diberikan
Tidak usah susah payah, tinggal mentaati firmanku, engkau obedient, taat, setia sama aku, wes semua diberikan. Enak. Kita lihat. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga kulihat bagaimana kerasnya orang Mesir menindas mereka. Sekarang pergilah aku mengatakan kepada Firaun bahwa umat. Jadi dibilang bahwa Tuhan berjanji pada Abraham, aku akan memberikan kamu tanah yang berlimpah-limpah. Janji Tuhan pada Abraham akan digenapi kepada keturunannya. Jadi keturunannya Abraham diperhatikan. Sampai mereka sudah mempersiapkan promised land dan keturunannya Abraham. Dan setiap orang, tadi kemarin yang dengar khotbah saya, setiap orang yang punya iman seperti iman Abraham akan mendapatkan janji seperti janji bukan Abraham saja. Setiap orang yang mempunyai iman Abraham akan mendapatkan janji seperti aku berjanji sama Abraham. Janji kita sudah di depan pintu kerajaan si Firaun, yaitu kerajaan di tempat wilayah yang berlimpah-limpah, yang membuat kita tidak mengalami onak dan duri dalam mencari uang, mencari karena apa? Kutuk oleh dosa. Kita lanjutkan, Tuhan bagaimana di dalam padang gurun. Tapi jangan khawatir, pada saat kau dibaptis, Tuhan akan kirimkan roh penolong. Yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kamu pada firman. Roh Kudus akan menuntun kamu pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kamu pada kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu. Kehendakmu harus kamu matikan. Kehendak kita, pikiran kita kamu matikan. Kita harus berserah total pada kehendak Tuhan. Karena jalan Tuhan pasti lebih baik daripada jalan kita. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu masa depan kita. Kita tidak tahu masa depan kita. Tapi Tuhan tahu masa depan kita. Jadi serahkan kehendak kita pada kehendak Kristus. Biar Dia yang memimpin hidup kita. Kita mengambil keputusan sesuai dengan Tuhan yang mau. Dan kamu akan diberikan Roh Kudus. Sehingga dalam ujian dan pencobaan dunia, kamu memilih secara bijak. Pilihanmu, keputusanmu, perbuatanmu, perkataanmu yang kamu lakukan, kamu pergi kemana, kamu berinteraksi dengan siapa, menikah dengan siapa, semua adalah keputusan yang sangat bijaksana. Ya, kita lihat bagaimana di dalam padang gurun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Cuma ngelihat anakku gimana ya, kalau dapat problem ini milih yang mana ya? Kalau problem ini apa respon kita? Apa langkah-langkah kita? Apa yang kita lakukan? Apakah firmanku masuk ke dalam dia? Apakah dia masih menjalani jalan dunia? Apakah dia sungguh-sungguh mau mematuhi aku? Jadi Tuhan melihat saat kita ada di padang gurun, mata Tuhan juga melihat. Seperti di ini, kita lihat ayatnya, Tuhan berjalan di depan mereka. Siang hari kamu dikasih tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dan pada tiang api untuk menerangi mereka sehingga dapat berjalan siang dan malam. Pada saat di Mesir, mereka tidak tahu mau kemana, karena mereka memang tidak tahu. Tapi Tuhan kan yang memiliki bumi, Tuhan yang memiliki langit segala isinya. Tuhan tahu tujuannya, tapi kita manusia tidak tahu tujuan. Makanya Tuhan menuntun lewat tiang awan, tiang api kepada bangsa Israel supaya mereka berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan juga memberikan tiang awan dan tiang api di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Ngerti ya? Kalau dulu tiang awan, tiang apinya di luar, tetapi sekarang tiang awan dan tiang api ada di dalam kita dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus akan menuntun kita dalam jalan dan kebenaran. Tapi kita harus tunduk kepada Roh Kudus, bukan suara dari luar, ya. Sehingga kita terus dituntun Tuhan, sehingga hidup kita melalui kemenangan demi kemenangan. Yuk lanjut. Kita lihat apa yang terjadi di padang gurun. Kita nanti belajar. Bagi orang yang mau dibaptis, belajar. Kamu akan dibawa ke padang gurun, tetapi kita akan menang seperti Kaleb dan Yosua. 10 suku habis di padang gurun karena ketidaktaatan mereka, tapi 2 suku
mereka mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan bisa batal enggak? Bisa. Janji Tuhan itu kepada seluruh bangsa Israel. 12 suku dijanjikan tanah kelimpahan. Tetapi 10 suku tidak melihat tanah kelimpahan. Karena dosa mereka, karena rebellion mereka, karena mereka tidak menaati kehendak Tuhan. Tapi 2 suku Yosua dan Kaleb masuk ke dalam tanah Kanaan karena ketaatan mereka, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka menerima janji Tuhan. Jadi jangan mikir, Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Tapi Tuhan bisa membatalkan janji. Ingat, janji itu berlaku pada seluruh bangsa Israel. Tapi hanya 2 yang terima janji. Ya, kita lihat setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun, terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Dan pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini mulai dosa ini. Sejak keluar dari Mesir sudah mulai dosa. Satu lihat, di padang gurun itu bersungut-sungutlah, ngomel segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Berkata kepada, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Dia maunya makan. Dia mikir makan enak tapi tidak peduli. Dia tidak ingat kesusahan mereka, penderitaan mereka. Dia hanya ingat sesaat makan. Ya, padahal di Mesir dia dulu berteriak-teriak sama Tuhan, Tuhan bebaskan kami dari penderitaan ini. Setelah dibebaskan bukannya bersyukur, ngomel. Kenapa? Tidak ada makanan. Kita lihat ayatnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu. Berarti day by day apa? Simpan. Day by day. Ya kan? Day by day. Kalau di padang gurun, kamu tidak mengumpul. Kamu tidak mengumpulkan. Itu penyediaan day by day. Bapak kami sediakan makanan yang secukupnya pada hari ini. Besok Bapak kami sediakan makanan yang cukupnya pada hari. Lihat. Sesungguhnya aku menurunkan dari langit pagimu, bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu. Untuk 1, bukan untuk 3, bukan untuk 2. Ya, lihat. Supaya mereka coba. Tuhan apa? Mencoba. Tuhan menguji. Tuhan mencoba. Jadi pada saat kamu di padang gurun, kamu keputusanmu apa yang kamu lakukan selalu diuji Tuhan. Tuhan mau tahu respon kamu gimana? Kalau respon kamu baik, benar, kue cepet keluar dari padang gurun, langsung cepet naik Kanaan. Tapi kalau kamu respon kamu belum benar, kue kan berputar di padang gurun. Sampai karakter kamu digodok benar-benar. Wow, lihat nih, kita lihatnya. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap hari sebanyak yang perlu supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi kalau orang bilang ambil yang seperlunya, jangan terus gini. Berarti kelihatan orang itu serakah. Ambil secukupnya. Oh ya Tuhan, hari ini untuk anakku, untuk ini istriku ini. Tuhan, belum ambil. Itu berarti Tuhan melihat, oh kamu serakah. Tidak bakal kamu naik ke Kanaan. Karena lihat karaktermu serakah. Puter lu. Kalau tidak berubah mati lu di situ. Ya, kita lihat ya. Ya, kita lihat bagaimana minta apa-apa di padang gurun. Kamu akan mengalami penyediaan tiap hari. Dikasih mana, dipungut. Ingat ya, aku coba ya. Kamu ngambil seperlunya saja untuk 1 hari. Jangan disimpan. Yuk lanjutnya ayatnya. Ada yang taat atau ada yang tidak? Lihat, kita belajar. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa,
Aku telah mendengar sungut-sungut Israel. Katakan loh, mana tuh? Oh, sudah. Oh, ini sudah tadi. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ya, oh ini. Oh ini ulangi ya. Pada waktu senja. Oh, ulangi dari awal. Aku berfirman kepada Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka pada waktu senja dikasih daging loh. Wih, daging dari atas langit tiba-tiba turun daging. Wow. Pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui, akulah Tuhan. Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya kepada bangsa Israel bahwa dia berkuasa atas bumi ciptaan semua di langit dan di bumi. Hingga kamu tidak usah khawatir. Tuhan pegang kendali everything. Terus kita lihat. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan. Jadi Tuhan ngasih makanan lewat supranatural. Dan ketika embun itu telah menguap, tampaklah dari permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu yang menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seseorang menurut sejumlah jiwa. Jadi seorang adalah segomer. Segomer itu ukuran timbangan zaman dulu, gram-graman, sekilo apa 2 kilo gitu. Segomer. Segomer seseorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Lihat ini, mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita lihat ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap orang mengumpulkan berdasarkan keperluannya. Ini sudah mentaati Tuhan toh. Kamu ada berapa? Serumah berapa? Aku 5. Cynthia, Stephen, Theo, Andre 6. Wida 8. Berarti aku terima berapa gomer? 8 gomer. Oke. Musa berkata mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Harus sampai malam dinner. Tahu enggak dinner? Sehari itu sampai apa? Sampai makan malam. Makan malam aja masih dikasih apa ya tadi? Kasih burung puyuh ya. Berarti makan malam burung puyuh dan mana? Yuk kita lihat ayatnya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Apa yang terjadi? Menjadi berulat, berbau busuk, maka Musa menjadi marah. Tuhan bilang apa? Jangan dibuat pagi. Malam ini harus habis. Tapi begitu dia tidak taat, udah ada terjadi perubahan. Maka mana itu jadi berulat dan busuk. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Terus setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Nah, tapi ketika dan satu lagi Tuhan ngajar kenapa? Nek kamu bangun kesiangan, kamu dapat mana enggak? Kita lihat ayatnya. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, mana itu mencair, meleleh bagi orang yang bangun kesiangan. Wah, habis mananya. Besok gak boleh minta. Satu orang berapa? 1 gomer. Aku bisa ndak nyimpen kayak buat Wenli? Dimarahi sama Musa. Kamu sekeluarga berapa orang? Dahlia ini berapa orang? Berapa orang? Aku mau nyimpen kayak buat Audi. Aku mau nyimpen kayak buat siapa? Ana. Dimarahi. No. Dia harus ngambil sendiri.
Tidak boleh ini, buat ini, tidak boleh. Kita lihat, anak bangunnya kesiangan. Ya kesiangan, begitu keluar, mananya? Loh, sudah tidak ada, sudah cair. Besok bangunnya jangan. Tuhan ngajarkan supaya kamu tidak ya. Pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat bangetnya, 2 gomer tiap-tiap orang, datanglah seluruh pemimpin Musa. Kenapa pada hari itu 2 gomer? Karena hari Sabat kamu tidak diberi berkat makanan. Hari Sabat kamu harus istirahat, harus menyembah Tuhan. Jadi hari sebelum Sabat, kalau hari Sabat di sini Minggu, berarti hari Sabtu kamu diberikan berkat double porsi. Tetapi apa yang kamu kerjakan di hari Minggu tidak akan menghasilkan apa-apa. Bukan saya yang ngomong ya, ini firman. Kalau ada orang yang meninggalkan ibadah karena pekerjaan, karena bisnis, karena keluarga lain, apapun, kamu tidak beribadah pada Tuhan, tapi kamu meninggalkan untuk sesuatu yang fana, itu tidak akan menghasilkan kekayaan bagi kamu. Ada ayatnya? Yes. Yuk kita belajar. Lalu berkatalah yang Musa, pada hari yang ke-6, hari ke-6 tuh kalau di dalam Israel hari Jumat, betul? Hari ke-7 hari Sabtu itu di Israel. Kalau sekarang dirubah jadi hari Minggu. Hari Minggu kita beribadah. Berarti Sabat kita hari apa? Berarti hari sebelum Sabat hari Sabtu. Hari Minggu hanya untuk beristirahat dan menyembah kepada Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Lalu pada hari ke-6 itu hari sebelum Minggu, mereka hari ke-7 anggap aja Minggu ya. Kita di sini kita ngomong sekarang hari ke-7 Minggu ya. Kita lihat hari ke-6. Pada hari Sabtu ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Berarti 1 orang 2 gomer. Kalau hari biasa berapa? 1. Inilah yang 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Lalu datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukan kepada Musa. Berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi ibadah itu kudus. Tolong fokus pada ibadah. Tolong prioritaskan ibadah. Jangan telat, jangan seenaknya, jangan tidak nyanyi. Karena pada ibadah ini, ibadah mengandung janji. Dan dengan ibadah mata Tuhan melihat kamu yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat ya, jangan abaikan ibadah. Saya paling tidak mau mengabaikan ibadah. Karena saya tahu begitu saya melihat kebenaran firman Tuhan, saya tahu pentingnya ibadah di mata Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang sejati, menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat ayatnya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang kemasukan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Segala kelebihannya biarkan disimpan sampai besok. Bisa nggak disimpan? Kenapa hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat misalnya ya, nggak boleh disimpan, tapi khusus hari Sabtu kelebihannya boleh disimpan sampai hari. Karena hari Minggu Tuhan tidak memberikan berkat. Why? Karena berkat yang sebelum kamu memberi pada Tuhan diberi double. Lihat ayatnya. Yuk. Terus kemudian selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat. Hari Sabat tuh kalau sekarang hari Minggu. Dan Tuhan memberikan double porsi hari Sabtu, karena hari Minggu tidak dikirim mana, tidak dikirim berkat, tidak dikirim makanan. Karena hari itu untuk istirahat kamu, untuk rest kamu, tidur, beristirahat, dan terutama memuji Tuhan ke dalam ibadah pada Tuhan. Terus kemudian kita lihat, selanjutnya kata Musa, mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintah Musa, lalu tidak berbau busuk, tidak ada ulat di dalamnya.
Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari itu sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau Minggu itu kuduskanlah hari Tuhan. Bawa dalam kehadirat Tuhan. Itu tanda kalau engkau mengasihi Tuhan lebih dari semuanya ini. Ya, kita lihat. Selanjutnya makanlah pada hari itu tetap 6 hari lamanya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapati di padang. Jadi khusus hari Minggu, khusus Sabat, Tuhan tidak menghujani dengan mana kering. Karena mana dihujani disempan pada hari Sabtunya. Dan kita lihat ayatnya. Tetapi 6 hari lamanya kamu memungut mana. Tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, roti tidak ada pada hari itu. Karena semua orang harus menyembah Tuhan. Tidak sibuk urusan makanan lagi. Tidak sibuk untuk cari makanan, ngambil gentong, ngambil ini. No, kamu lakukan itu sehari sebelum. Kuduskan hari Tuhan. Hari Minggu kuduskan Tuhan. Jadi kalau ada yang kerja hari Minggu, kamu belum baca firman ini, apapun yang kerjakan tidak akan membawa kekayaan bagi kamu. Hidupmu akan berputar-putar terus saja. Kok saya miskin-miskin? Kamu belum mengerti artinya kelimpahan dalam sistem kerajaan surga. Jadi ya, yang Minggu masih bekerja, bertobat. Kuduskan hari Tuhan. Rest. Ya, lihat ayatnya. Pokoknya harus ada 1 hari rest. Pak, saya kerja ikut orang, Pak. Saya di mall, Minggu harus buka. Minggu harus kerja. Cari 1 hari, kuduskan hari itu bagi Tuhan. Menyembah Tuhan secara instan terserah. Pokoknya Tuhan mau 1 hari dikuduskan untuk itu. Ya. Kemudian kita lihat. Tetapi pada hari ke-7 ada bangsa. Ada lagi yang tidak taat ya. Tetap ada yang tidak taat ya. Wow. Jadi Tuhan tuh pada saat di padang gurun itu diuji. Pada hari yang ke-7 ada bangsa yang keluar memungutnya tapi tidak dapat mana. Dan tidak ada, Tuhan nggak ngasih. Kemudian sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Sampai Tuhan ngomong, ada juga ya yang masih ndablek ya. Mau dibilangi hari ke-7 ndak ada mana, tetap datang nyari. Sampai Tuhan jengkel, berapa lama lagi kamu akan menaati hukumku. Kemudian perhatikan, Tuhan telah memberikan Sabat kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Jadi berkat Tuhan diberikan kamu double porsi pada saat sebelum hari kau menguduskan Tuhan. Sehingga pada hari itu kamu jangan berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa tuh ya boleh melakukan sesuatu tapi kuduskan dulu hari itu. Ya. Dan kita lihat, perhatikan ini. Tinggallah kamu, perhatikan Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Kemudian lalu beristirahatlah bangsa itu di hari yang ke-7. Jadi Tuhan juga beristirahat di hari yang bagaimana penciptaan dunia. Hari pertama dan ke-6 Tuhan menciptakan, Tuhan beristirahat. Dan dengan istirahatnya Tuhan, dari kesibukan Tuhan, mengatur segala ciptaan, Tuhan ingin bercakap-cakap dengan manusia. Jadi berikan 1 hari waktu engkau untuk cakap-cakap dengan penciptamu, dengan Tuhan. Tuhan pun rest pada hari ke-7 dan mengunjungi Adam dan Hawa, Taman Eden. Setelah dia sibuk hari pertama ngurusi ini, banyak yang Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan memberikan 1 hari untuk bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Sudahkah kamu memberikan 1 hari untuk bercakap dengan Tuhan? Berkat itu, Taman Eden akan datang kepadamu. Susah. Ini prinsip kerajaan surga. Yuk kita lihat ayatnya.
Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutnya namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu manis. Ya, terus kita lihat bagaimana kejahatan bangsa Israel lagi. Yuk kita lihat ini ayatnya. Kan dikasih burung puyuh itu di padang gurun, dikasih burung puyuh. Kita lihat ayatnya. Bilangan 11 ayat 32 sampai 34. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh. Ini lagi. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar ke sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang besar. Sebab dinamai tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tadi serakah, sekarang rakus. Karena apa? Mereka mengumpulkan barang, masih ada di mulut, mengumpulkan lagi. Tuhan ngelihat perbuatan mereka, Tuhan jijik. Orang-orang yang rakus langsung dibunuh Tuhan dan dimakamkan mereka di sana. Jadi di padang gurun sudah ada yang mati karena rakus, ya toh, sama rakus. Ini Tuhan sudah melihat orang yang serakah tadi, orang yang rakus, orang yang tidak mau mentaati hukum Tuhan. Yuk lanjut. Nah, kita lihat bagaimana journey perjalanan kita. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, keluar dari dosa, kita memulai journey perjalanan padang gurun. Tapi ingat, Tuhan beserta kita. Kalau kita menaati hukum Tuhan, kita tunduk pada Tuhan, taat dan obedient, setia, kita akan langsung masuk ke tanah perjanjian. Janji-janji Tuhan kepada anaknya sebagai ahli waris kerajaan surga, janji-janji Tuhan akan diberikan kepadamu setelah kamu lulus ujian. Aku tidak nyatakan, wah janji Tuhan pasti terjadi. Kalau kamu hidup dalam dosa, sorry, enggak. Karena 10 suku mati di padang gurun, hanya 2 yang masuk dalam janji. Kita lihat ya, bagaimana journey di padang gurun. Tuhan menyertai senantiasa jalanmu. Tuhan membelah laut. Kemudian apa yang terjadi Tuhan akan siapkan semua. Yuk lanjut. Kita lanjut. Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Kita lihat. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu. Ya, ini kita berjalan, banyak yang mati di padang gurun. Ada juga yang mati menyembah berhala, ya, menyembah berhala mati. Jadi itu sudah banyak yang mati di padang gurun karena dosa, penyembahan berhala, dosa rakus, dosa serakah, dosa macam-macam. Jadi untuk mendapatkan janji Tuhan tidak gampang ya. Kamu harus mengalami bagai ujian demi ujian. Yuk kita lanjut ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu, gerbangnya telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, ini masuk ke dalam Yeriko ya. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 6 hari. Tadi 6 hari. 6 hari lamanya. Gitu? 6 hari lamanya kamu bekerja. Gitu? Tadi 6 hari. Jadi, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu akan harus memanjatnya
masing-masing langsung ke depan. Jadi Tuhan menyuruh mengelilingi tembok Yeriko sekali. Setiap 6 hari sekali. Hari ke-6 ya. Hari ke-6 7 kali. Oh, tetapi hari yang ke-7. Hari yang ke-7. 6 hari Tuhan bilang kamu harus mengelilingi tembok Yeriko sekali. Hari yang ke-7 kamu mengelilingi 7 kali. Tapi ingat kamu tidak boleh berbicara. Takutnya, aduh, boyokku kesel, aduh capek. Wah Tuhan ya, apain sih aku harus ngelilingi tembok 6 kali di tembok-tembok. Mana bisa sih runtuh, tembok dikelilingi runtuh. Perkataanmu bisa membatalkan janji. Perkataanmu bisa membatalkan. Tuhan tidak mau jadi, aku tidak jadi. Jadi nggak. Perkataanmu jahat. Tuhan tidak mau perkataan kita membatalkan janji. Nanti ya, dari situ kita lihat. Makanya Tuhan bilang, kamu diem, kamu hanya bersorak sewaktu apabila sangkakala tanduk panjang itu bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok akan runtuh. Ya. Jadi Tuhan tidak mau perkataanmu membatalkan janji. Bisa batal, bisa. Ya 10 orang dijanjinin semua orang gagal. Dimatiin Tuhan di sana. Kita lihat. Lalu kamu harus memanjatnya dan masing-masing. Kita lihat bagaimana kemudian tembok itu runtuh. Setelah dia melakukan apa aturannya Tuhan. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi siapa di sini yang mau menang? Siapa di sini yang ingin masuk dalam kelimpahan? Setiap orang yang mau masuk ke dalam kelimpahan, setiap anak-anak Tuhan yang mau masuk ke dalam janji-janji Tuhan, setiap orang yang mau menjadi ahli waris kerajaan surga, dia harus dewasa rohani. Tidak mungkin seorang anak-anak yang rohani dikasih warisan kerajaan surga. Orang yang sudah dewasa yang baru dikasih waris. Jadi kalau kita ingin menang dalam dunia ini, janji Tuhan dinyatakan dalam kita. Kelimpahan, aku memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari depan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan aku akan make you prosper. Aku akan memberi kamu kelimpahan. Hari depan yang penuh kelimpahan, kamu harus ikuti aturan Tuhan. Bukan cara berpikir kamu, bukan cara dunia, tetapi ikuti aturan Tuhan. Tuhan akan memberikan janji itu karena Tuhan Allah yang berkuasa. Kita lihat ayatnya bahwa dalam Yosua 6 ayat 35 tertulis aturan seperti berikut. Kelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali selama 6 hari. Sebanyak 7 orang imam harus membawa sangkakala tanduk domba. Di hari ke-7 kelilingi kota sebanyak 7 kali bersamaan dengan imam meniup sangkakala. Jadi tiupan sangkakala pada hari seluruh bangsa harus bersorak nyaring pada saat mendengar sangkakala dan tembok itu runtuh. Jadi kalau mau menang ikuti aturan Tuhan, bukan ikuti kehendakmu sendiri. Kalau kamu mengikuti kehendakmu sendiri, maaf, perjalananmu di padang gurun masih panjang. Ya, kita lihat ayatnya. Bagaimana untuk kita menang? 1, ikuti aturan Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Kita lihat ayatnya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis, sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, journey kamu, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemudian yang kedua, penguasaan diri. Kesabaran adalah senjata pemenang. Kalau engkau bilang, ngapain? Muter-muter 7 kali.
Wah, ngapain gue harus nunggu seminggu? Gak mau. Pokoknya aku menang harus sekarang. Pokoknya harus sekarang. No. Cara Tuhan bukan cara kamu. Kalau Tuhan bilang tunggu, wait, patient, sabar. Sabarlah di kau. Kalau kamu tidak sabar, kau akan ngulang dari awal. Ya, patient. Jadi bukan kehendakmu, bukan keputusanmu yang membuat berhasil. Semua ada dalam keputusan Tuhan. Jadi kita harus penguasaan diri. Kesabaran adalah senjata pemenang. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Enak loh merebut kota, tinggal langsung aja. Wow, sudah langsung mendapatkan hasil dari kota itu. Jarahan-jarahan diberikan kepadamu. Kalau engkau sabar dan kau bisa mengendalikan diri. Tidak ngomel, tidak stres, tidak mau mendahului Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Tapi sabar, menunggu tindakan Tuhan bekerja. Kemudian yang terakhir, integritas. Tepati janjimu. Kalau engkau berjanji, Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan melayani Tuhan. Janjimu harus kamu lakukan. Kalau tidak, itu akan dicabut dari kamu. Ya, lihat ayatnya. Integritas yaitu tepati janjimu seperti bangsa Israel kepada Rahab. Di situ ada seorang pelacur yang menyembunyikan bangsa Israel waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Si Rahab bilang, aku tahu, aku mendengar bahwa bangsamu itu bangsa yang kuat. Karena aku tahu, kau disertai Allah yang kuat. Ingatlah aku kalau engkau sudah menaklukkan negeri Kanaan. Supaya aku diselamatkan juga. Pada saat Yeriko hancur, Yosua menepati janjinya, yaitu dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan loh. Dimusnahkan. Jadi semua kota Yeriko Kanaan itu akan dimusnahkan, tetapi hanya Rahab, perempuan sundal itu tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan Tuhan. Karena dia berguna bagi Tuhan. Dia tunduk pada Tuhan, bukan tunduk pada orang-orang fasik. Dia tunduk pada Tuhan. Makanya Tuhan melindungi dia. Jadi kita lihat, kalau kita mendapat janji Tuhan, apa yang kita nasarkan kepada Tuhan, lakukanlah itu. Jangan lupa kamu menepati janjimu kalau engkau diberi kemenangan. Karena Tuhan akan karena kalau tidak, kutuk itu akan datang, hukuman itu bisa datang, janji itu bisa diambil kembali. Karena ingat, semua yang kita punyai bukan milik kita. Semua adalah titipan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi kita besok kita lanjutkan tentang Daud, masih banyak lagi. Tapi kita belajar di sini bagaimana kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan kita mengendalikan diri kita. Kita harus ikuti aturan Tuhan, bukan aturan manusia, bukan cara dunia. Dan integriti. Kita tepati janji kita. Apapun yang kita sudah janji sama Tuhan, lakukanlah itu. Maka Tuhan akan disenangkan. Bahwa engkau punya integritas. Engkau layak dipercaya. Karena engkau sudah juga memegang janji. Amin.